Karanganyar. It means Lul Advokat Karanganyar. I think a blunder and the Justin get in with the long shot, but there's no pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada juga. Halo Sobat di balik Kalimantan semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan membahas seputaran Kalimantan lagi, dan hari ini kita akan membahas tentang yang membuat saya penasaran. Tadi ada kisah Pangeran Suryanata. Pangeran Suryanata ini adalah konon katanya suami dari Putri Junjung Buih. Nah, coba kita cari ceritanya ya. Kisah Pangeran Suryanata. Nah, ini dia guys. Sini ada dari Wikipedia, Tribun News, kemudian ada dari Facebook. Kita lihat ya komentar-komentar orang yang ada di mungkin yang di media sosial dulu ya. Di Facebook. Ini kisahnya. Facebooknya siapa ini? Oke, kita tunggu guys. Ini jaringan noise. Nah, ini ada fotonya ya. Petapaan Pangeran Suryanata. Coba kita lihat. Oh, ini ada, bener gak nih foto Putri Junjung Buih ya? Coba nanti di komen aja ya guys ya. Saya mau bacakan nih. Jadi Facebooknya ini adalah kisah para datu dan ulama Kalimantan. Tapi di sini judulnya Pangeran Suryanata. Pada suatu malam, Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat ini adalah seorang seperti Gajah Madanya di Kerajaan Majapahit di Kalimantan Selatan. Itu punya seseorang yang namanya Lambung Mangkurat ya. Jadi nama Universitas Lambung Mangkurat. Cuman tokoh Lambung Mangkurat ini katanya sih menjadi tokoh yang bisa dibilang negatif lah ya, tapi ada positifnya juga, berimbang lah. Sama aja sih, mungkin di Majapahit pun seperti itu. Kita bacakan. Pada suatu malam, Lambung Mangkurat bermimpi bahwa almarhum ayahandanya menceritakan bahwa Raja Majapahit ketika bertapa mendapat seorang putra yang layak untuk menjadi suami Putri Junjung Buih. Nah, jadi ada ceritanya bahwa Lambung Mangkurat ini bercerita atau bermimpi. Nah, bermimpi di sini ya. Bermimpi, kemudian dia menceritakan bahwa Raja Majapahit itu bertapa untuk mendapatkan seorang putra yang layak menjadi suami Putri Junjung Buih. Nah, Putri Junjung Buih ini dari Kalimantan Selatan. Artinya kalau Kerajaan Majapahit ini dari Jawa. Artinya ada blasteran nih antara Jawa dan Kalimantan. Coba kita baca dulu ya. Di dalam mimpinya diceritakan bahwa semula Raja Majapahit mendapat nasihat dari seorang tua supaya bertapa di Gunung Majapahit. Dan kelak malaikat dari Kayangan akan memberikan Baginda seorang putra. Jika Baginda menjaga anak ini baik-baik, kekuasaan dan kemasyhuran akan bertambah luas. Selain itu, sebagai tanda rahmat kebahagiaan, akan lahir lagi 6 orang anak.
Pada keesokan harinya Raja Majapahit berangkat bertapa ke gunung tersebut. Sesudah 40 hari lamanya beliau bertapa, Baginda benar-benar mendapatkan karunia seorang putra yang diberi nama Raden Putra. Kemudian Baginda kembali ke istana. Sesudah beberapa lama akhirnya lahir 6 orang anak. 3 orang putra dan 3 orang putri. Kekuasaan Majapahit kian hari kian bertambah besar. Demikianlah cerita yang disampaikan oleh almarhum ayahanda di dalam mimpi. Berdasarkan mimpinya itu, Lambung Mangkurat pun memerintahkan dengan segera untuk menyiapkan kapal si Prabayaksa dan kapal-kapal lainnya. Selain Wiramartas, ikut pula 4 orang patih serta 10 orang nakhoda Puspawana, Wangsanala, dan Sarageni. Rombongan ini berangkat dari negara Dipa dan langsung dipimpin oleh Lambung Mangkurat. Tidak lama kemudian sampailah mereka di pelabuhan Majapahit. Ketika Sabandar pelabuhan Majapahit menerima kabar tersebut, maka ia pun pergi ke pangkalan untuk menyaksikan sendiri orang asing yang datang itu. Betapa terkejutnya ketika melihat begitu banyak kapal yang berlabuh. Sehingga keluar dari mulutnya, selama orang-orang asing datang ke sini belum pernah seperti ini. Syah Bandar pelabuhan Majapahit segera kembali dengan membawa kabar bahwa orang-orang asing itu berasal dari negara Dipa di bawah pimpinan Lambung Mangkurat. Mereka datang dengan maksud mengunjungi Raja Majapahit. Dengan segera Sabandar pelabuhan pergi ke istana kerajaan Majapahit dan menyampaikan laporan kepada Patih Gajah Mada. Artinya kita ini memiliki kaitan ya dengan kerajaan Majapahit, Gajah Mada. Kemudian Patih Gajah Mada menyampaikan berita ini kepada Raja Majapahit. Berita kedatangan Lambung Mangkurat ini menimbulkan kekhawatiran Raja Majapahit yang selama ini tidak pernah merasa gentar kepada raja asing manapun. Meskipun demikian, beliau tetap mempersilahkan Lambung Mangkurat untuk menghadap dengan berpakaian kebesaran yang gemerlapan. Berangkatlah Lambung Mangkurat menunggang kuda putih didampingi oleh para pengawal yang bersenjata pedang. Para patih hulu balang dan nahkoda berbaris pula mengikuti mereka dengan pakaian kebesaran yang indah. Artinya ya, mereka datang dengan segala sesuatu keindahan, penampilan yang indah pada masa dahulu. Paling belakang terdapat barisan dari 500 tentara yang berjalan kaki dan 500 orang yang menunggang kuda. Arak-arakan seindah itu belum pernah terlihat di Majapahit. Sesudah 3 hari barisan pun sampai di dalam kota. Siti Luhur telah menunggu Patih Gajah Mada, Arya Dilah, Arya Jamba, Ranggalawe, Arya Sinom, Kuda Pikatan, Hajaran Panulih, dan Dipati Lampur. Sejurus kemudian terdengarlah dentuman senapan yang memberikan tanda bahwa raja akan keluar dari istana. Dengan diiringi bunyi gamelan, raja berjalan keluar. Di atas panggung terdengar gamelan membunyikan lagu Lokananta. Sedangkan di Paseban dibunyikan gala ganjur, tombak upacara bendera, dan panji-panji dibawa ke hadapan raja. Beberapa rombongan masing-masing terdiri atas 40 orang datang berbaris dengan memakai pakaian seragam yang indah. Kemudian raja duduk di Siti Luhur. Sedangkan untuk pengawalan ditempatkan Singanegara